Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Selasa 15 Maret 2022 siang. Seperti biasa, kami akan sajikan informasi teraktual dan menarik yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Diamita, inilah live update selengkapnya. Kita menuju kabar pertama Tribuners dari Aceh. Warga Lenteng, Kecamatan Kota Baharu, Kabupaten Aceh Singkil, menemukan sesosok mayat tanpa busana yang mengapung di sungai. Mayat tersebut pertama kali terlihat oleh seorang penduduk di Lentong. Ia lantas memberi tahu warga lain untuk melakukan evakuasi. Saat ini kami sudah tersambung dengan wartawan Serambi News, ada rekan Dede Rosadi yang akan melaporkan detail terkait kejadian ini. Silakan rekan Dede dengan laporan Anda. Iya, dia warga Desa Lentong, Kecamatan Kota Baharu, Kabupaten Aceh Singkil pada hari kemarin 14 Maret menemukan sosok mayat yang mengapung di sungai, tepatnya Sungai Lai Soraya yang mengalir di belakang pemukiman penduduk Desa Lentong. Mayat tersebut pertama kali ditemukan oleh warga bernama Pajok Dani. Pajok Dani ini sedang mancing di sungai itu, kemudian melihat sesosok mayat mengapung dari arah hulu ke hilir sungai. Kemudian melihat itu, ia memberitahu warga lain. Selanjutnya menggunakan perahu, warga beramai-ramai melakukan evakuasi dengan cara menarik mayat itu ke arah pinggir sungai. Selanjutnya setelah sampai di arah pinggir sungai, kemudian memberitahu aparat desa setempat, kemudian berlanjut ke kecamatan dan pihak kepolisian. Akhirnya datang petugas kesehatan dari Puskesmas Kota Baharu dengan membawa ambulan bersama aparat kepolisian, kemudian mengevakuasi mayat tersebut ke ambulan, selanjutnya untuk dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil. Sampai hari ini mayat tersebut belum diketahui identitasnya dan memang saat ditemukan juga dalam kondisi tidak berbusana sehingga tidak diketahui itu jenazah siapa, dan sejauh ini memang sampai hari ini juga tidak ada warga yang mengaku merasa kehilangan anggota keluarganya, dan dari pihak pemerintah Kabupaten Aceh Singkil menurut informasi dari Camat Kota Baru sudah mencoba menyebarkan informasi penemuan jenazah tersebut. Satu-satunya tanda memang yang ada di tubuh korban itu adalah tali yang mengikat sarung golok yang ada di pinggangnya. Sementara petunjuk lain sejauh ini belum ada, apalagi memang sebagian anggota tubuh dari mayat tersebut sudah mulai rusak sehingga sulit dikenali. Namun menurut informasi dari petugas medis bahwa memang berdasarkan cirinya memang ini adalah laki-laki dewasa. Sebelumnya memang di Kabupaten Aceh Singkil sempat mengira bahwa mayat itu merupakan warga Aceh Tenggara yang diinformasikan hanyut sebelumnya, tapi setelah dicocokkan ternyata berbeda karena yang hanyut dari Aceh Tenggara merupakan pelajar, sementara ini berdasarkan ciri-cirinya merupakan orang dewasa. Memang sungai yang mengalir ke Kabupaten Aceh Singkil ini atau yang bermuara di laut Kabupaten Aceh Singkil ini, hulunya ada di Kabupaten Aceh Tenggara, kemudian ada di Pak Barat Sumatera Utara, serta ada di Kota Subu Salam. Namun sejauh ini dari warga yang ada di hulu sungai atau kabupaten kota yang ada di hulu sungai sudah diberitahu oleh pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, tapi sejauh ini memang belum ada yang merasa kehilangan anggota keluarga. Dan informasi terakhir tadi dari Camat Kota Baharu, Ganda Bancin, bahwa mayat saat ini masih ada di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil. Untuk langkah selanjutnya apakah akan dikebumikan, informasinya memang masih dirembukan, kemungkinan akan ditunggu beberapa hari, 1 atau 3 hari ke depan. Jika tidak ada juga yang merasa kehilangan, kemungkinan akan dikebumikan di Kabupaten Aceh Singkil. Demikian. Baik, Tribuners, terkait temuan sesosok mayat ini, rekan Dede juga sudah melakukan wawancara bersama Camat Kota Baharu, Ganda Banjin. Berikut liputan lengkapnya. Terkait jenazah yang sudah tiba di rumah sakit saat ini, untuk tindakan selanjutnya kita akan melaksanakan musyawarah terlebih dahulu di jajaran Muspika, dan juga ini perlu kita laporkan kepada pimpinan untuk langkah-langkah selanjutnya. Sekian, seperti itu. Artinya masih menunggu beberapa hari ya? Ya, kita tunggu beberapa hari ini, nanti kita musyawarahkan bagaimana langkah selanjutnya. Korban lain kasus penipuan berkedok aplikasi Binomo di Indonesia satu persatu mulai membuat laporan ke pihak kepolisian.
Terbaru ada 2 korban asal Palembang yang telah siap membuat laporan di SPKT Polda Sumatera Utara. Mereka mengaku mengalami kerugian hingga 2 miliar rupiah karena bermain aplikasi Binomo. Selengkapnya akan dilaporkan rekan Goklas, wartawan Tribun Medan yang saat ini sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan Goklas. Ya, selamat sore Dea. Benar bahwa salam dari korban Binomo yang berinisial FA dan RM itu datang dari warga Kota Medan dan juga warga Kisarat melapor ke SPKT Polda Sumut terkait dengan dugaan penipuan sehingga membuat kedua korban Binomo tersebut mengalami kerugian sampai miliaran rupiah seperti itu. Nah, adapun mereka melaporkan ada 4 terlapor dengan inisial Z, SM, MI, dan J. Adapun keempat terlapor ini diduga merupakan rekan kerja oleh Indra Kents serta guru dari Indra Kents itu sendiri yakni Pakar. Nah, adapun sampai saat ini terkait laporan tersebut sudah direspon oleh pihak Polda Sumatera Utara melalui Kabid Humas Kombes Pol Hadi Wahyudi yang dimana mereka akan melakukan penyelidikan terkait dengan laporan tersebut. Nah, adapun dari penuturan korban bahwa mereka sudah mulai berakses Binomo ini sejak tahun lalu dan sampai kehilangan bermiliar-miliar uang itu sampai mereka harus menjual mobil, menjual usaha mereka, dan bahkan ada yang bercerita juga dari korban dia sampai sempat ingin bercerai dengan istrinya. Nah, adapun keempat terlapor tersebut dilaporkan tentang peristiwa pidana Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang informasi dan transaksi elektronik pasal 28. Sekian ya. Baik, Tribuners, terkait kasus ini rekan Goklas sudah melakukan wawancara bersama dengan Nauli Siagian selaku kuasa hukum korban aplikasi Binomo. Biar ikut selengkapnya. Jelasin Bang terkait kedatangan kita di sini Bang. Oke, hari ini kami mendampingi para korban aplikasi Binomo dan Kotek. Hari ini ada 2 korban yang membuat LP. Kemungkinan beberapa hari kemudian ada lagi yang menyusul. Karena saat ini yang tergabung dalam grup Telegram korban aplikator ini mencapai 400 orang untuk Sumatera Utara. Dari 2 ini kira-kira kerugian sementara berapa kan? Hampir 1 miliar kerugian dari kedua korban ini. Untuk yang dilaporkan inisialnya siapa kan? Inisialnya Z, J, MI, dan S. Jadi itu semua dalam satu perusahaan ya Bang? Ada 2 aplikasi Binomo dan Kotek. Sudah berapa lama korban ikut dalam program itu Bang? Yang satu dimulai dari Agustus dan yang satu dari September 2000 berapa? 2021. Bang, yang terduga pelaku yang kita laporkan ini adalah rekan dari Indra Kents atau bagaimana, Bang? Ya, rekan dari Ika. Oke. Kenapa enggak langsung Indra Kents-nya, apa enggak terlibat atau gimana? Karena dia pakai aplikator yang bukan langsung ke Indra Kents, sehingga kita tidak bisa melaporkan langsung kan. Tapi pemiliknya Indra Kents. Kuat dugaan kita ya. Yang dari Pakar ada juga? Ada. Anak muridnya Pakar? Hah? Anak-anak muridnya dari Anak muridnya Pakar ya? Oh ya, kita laporkan semua. Iya, betul. Korbannya ya, teman-teman kita mau korbannya. Salah satu ada yang Hujan deras melanda Kota Malang, Jawa Timur selama berjam-jam pada Senin 14 Maret kemarin. Akibatnya banjir pun merendam sejumlah titik di Malang. Banjir itu tersebar merata di setiap kecamatan di Kota Malang dengan ketinggian banjir yang bervariasi. Informasi lebih detailnya dan juga bagaimana keadaan terkini di sana akan dilaporkan wartawan Tribun Jatim. Ada rekan Kukuh Kurniawan yang akan melaporkan. Silakan rekan Kukuh. Iya, baik rekan Dea. Jadi hujan deras yang terjadi sekitar pukul 2 siang yang terjadi pada kemarin membuat banjir di beberapa titik di wilayah Kota Malang. Hal tersebut dibenarkan oleh Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Malang, Nur Asmi. Dari data BPBD yang sementara, terdapat 15 titik banjir
15 titik banjir itu tersebar merata di setiap kecamatan di Kota Malang dengan ketinggian yang banjir yang bervariasi antara 15 cm hingga 2 meter. Ke-15 titik banjir itu adalah di Jalan Borobudur, Jalan Sudimoro, Jalan Raden Panji Suroso, Jalan Raya Candi Gang 3, Jalan Vetrang, Jalan Bareng, Jalan Insinyur Rais, Jalan Lejen S. Parman, Jalan Mawar Gang 1A, Jalan Simpang Sulfat Selatan, Kelurahan Purwantoro atau Kampung Belintung RW 5, Jalan Batubara, Jalan Ahmad Yani, Perumahan The Cluster Nirwana, Pandanwangi, dan yang paling parah ketinggian air mencapai 2 meter atau di Jalan Simpang Teluk Bayur, Gang 5 RT 5 RW 8. Dan hingga saat ini pihak BPBD Kota Malang masih terus melakukan pendataan dan asesmen, pasalnya kemungkinan titik banjir tersebut akan bertambah. Dan saat ini juga personel BPBD telah disiagakan untuk mengantisipasi apabila terjadi bencana akibat hujan deras. Begitu rekan dia. Baik, terima kasih rekan Kuku Kurniawan melaporkan dari Malang, Jawa Timur. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Rumah warga di RT 11 dan 12 perkampungan Jalan Bina Putra, Kelurahan Guntung Payung, Kota Banjarbaru mulai kosong ditinggal pemiliknya. Kosongnya rumah-rumah warga ini dikarenakan sudah dibayarnya ganti rugi rumah mereka atas pembebasan untuk jalan baru menuju Bandar Udara Internasional Syamsuddin Nur Banjarmasin. Saat ini kami sudah tersambung dengan wartawan Banjarmasin Pos, ada rekan Wilna Sari yang akan melaporkan lebih detailnya. Silakan rekan Wilna dengan informasi Anda. Ya, rekan Dea, sebagian rumah warga yang berada di Jalan Bina Putra di Kelurahan Guntung Payung, Kota Banjarbaru ini sudah mulai dikosongkan oleh warga karena warga sudah menerima uang ganti rugi atau uang pembebasan dari Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan, di mana rumah mereka akan dijadikan jalan baru untuk Bandara Internasional Syamsuddin Nur Banjarmasin. Dan rumah warga yang sudah dikosongkan ini sudah dibayarkan, sementara masih ada juga rumah warga yang belum dikosongkan oleh warga. Pembuatan jalan baru bandara ini sendiri sebelumnya sudah diwacanakan dari tahun 2021 dan pada 2021 kemarin juga sudah dilakukan pembebasan lahan sebanyak 113 parcel dengan total anggaran 60 miliar. Dan untuk di tahun 2022 ini pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sendiri melanjutkan pembebasan lahan untuk akses jalan baru Bandara Syamsuddin Nur ini dengan anggaran 34 miliar untuk 92 parcel lahan. Dan perlu diketahui juga jika jalan baru bandara tersebut nantinya akan menghubungkan dari Jalan Ahmad Yani menuju ke jalan tembus bandara yang sebelumnya sudah dibangun oleh Pemprov Kalimantan Selatan. Dan jalan baru ini nanti akan dibangun oleh Balai Pelaksana Jalan Nasional Banjarmasin atau BPJN. Dan jalan baru ini nanti panjangnya kurang lebih sekitar 2,85 km dengan lebar 50 meter. Dan rumah warga yang sudah dikosongkan ini sendiri berada di RT 11 dan RT 12 di Kelurahan Guntung Payung di Jalan Bina Putra, Kota Banjarbaru. Begitu rekan Dea. Baik, Tribuners, terkait ini juga rekan Milna sudah melakukan wawancara bersama salah seorang warga setempat bernama Berliana. Berikut keterangan lengkapnya. Ini belum ditinggalkan kalau rumah pian ini berarti, Bu? Maksudnya ditinggal gimana? Belum ditinggalkan maksudnya? Belum. Kenapa, Bu? Soalnya kan rumahnya belum selesai. Oh, kan iya. Belum ada surat. Harus meninggalkan bangunan gitu, Bu lah. Jadi masih bertahan dulu di sini. Tahan di sini. Kemarin sudah dibayar berarti, Bu ya? Ya, sudah dibayar. Sekitar berapa, Bu? Untuk satu rumah full berarti, Bu lah? Iya. Berapa kemarin, Bu? 6 lebih lah. Oh, 6 lebih. Inggih. Terus pindahnya nanti ke Banjarbaru juga atau di luar? Ya di sini juga ada. Di sini. Oke, siap Ibu. Ini berarti banyak yang kosong sudah, Bu lah? Apa
Yang rumah yang kena pembebasan lahannya. Oh, oke. Jadi sudah dibayar ibunya. Jadi harapannya ya nanti aja dulu lah, soalnya pembebasan yang kedua tahap 2 belum gitu Bu. Jadi masih ada waktu lah gitu Bu ya. Oke, siap Ibu. Makasih Bu Berliana. Pemerhati manuskrip Provinsi Banten melakukan penyelamatan atas 6 mushaf Al-Quran tulisan tangan abad ke-18. Mushaf Al-Quran itu merupakan peninggalan Kesultanan Banten setelah terendam banjir di sekitaran kawasan wisata religi Banten Lama. Masing-masing manuskrip Al-Quran itu berisi 30 juz. Bagaimana penampakan terkininya dan juga proses penyelamatan ini akan disampaikan wartawan Tribun Banten, ada rekan Belda Niati. Silakan rekan Belda. Iya baik rekan Dea, bahwasanya pemerhati manuskrip Banten bernama Yadi Ahyadi, beliau mendapatkan aduan dari warga sekitar yang tinggal di kawasan wisata religi Banten Lama pasca banjir bahwa terdapat manuskrip yang memang terdampak banjir dan terendam, sehingga Yadi Ahyadi dia bersama dengan 4 orang timnya melakukan survei langsung ke lokasi untuk melakukan penyelamatan terhadap manuskrip-manuskrip tersebut. Ya, sebelumnya dia menggunakan alat sederhana yaitu berupa kapas dan juga alat yang lainnya. Perlahan satu persatu naskah tersebut manuskrip tersebut dia sanggah menggunakan kapas, kemudian setelah itu juga manuskrip tersebut disimpan kembali sampai menunggu kering. Kemudian juga berdasarkan informasi dari Yadi bahwasanya dia bersama timnya berencana minggu depan akan mensurvei kembali pasca dilakukan penyelamatan naskah tersebut. Rencananya naskah tersebut akan dilakukan digitalisasi supaya terselamatkan konteks daripada naskah tersebut. Selain itu juga Yadi Ahyadi meyakini bahwasanya di Banten masih banyak sebaran naskah-naskah peninggalan Kesultanan Banten yang masih tersebar di masyarakat sekitar. Selain itu juga naskah tersebut berjumlah 6 buah mushaf Al-Quran, masing-masing satu mushaf berisi 30 juz. Menurut keterangannya bahwasanya manuskrip tersebut ditemukan di Gedung Tiamah, tidak jauh dari Masjid Agung Banten. Begitu rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Belda untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Aksi perampokan terjadi di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Perampokan tersebut menyebabkan korban yang merupakan pemilik sebuah kios meninggal dunia. Korban mengalami luka di beberapa bagian tubuhnya akibat serangan menggunakan senjata tajam. Untuk detail kronologi kejadian akan dilaporkan jurnalis Tribun Timur, ada rekan Kasdar Kasau yang sekarang sudah bergabung bersama kami di sana. Silakan rekan Kasdar. Baik rekan Dea, terima kasih atas kesempatannya dan Tribuners dimanapun Anda berada, bahwa pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 terjadi perampokan dan pembunuhan di Desa Patiro Mampu, Kecamatan Dua Bocoe, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Aksi pembunuhan dan perampokan ini diketahui oleh warga setempat setelah warga ingin membeli ataupun berbelanja di tempat korban, karena korban merupakan pengusaha yang memiliki kios di Desa Patiro Mampu, memiliki kios yang menjual bahan campuran. Kemudian setelah ditemukan oleh warga setempat, korban sudah tidak bernyawa lagi dan ditemukan beberapa luka robek di sejumlah ataupun di sekujur tubuhnya. Di antaranya ada di bagian kepala dan leher dan juga di kedua tangan korban. Dan setelah itu setelah ditolong oleh warga setempat dan pihak yang bertugas ataupun pihak kepolisian, kemudian pihak keluarga selanjutnya membawa korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Tenriawaru, Kabupaten Bone, yang selanjutnya untuk melakukan autopsi ataupun divisum. Pada pukul kejadian diperkirakan sekira pukul 9.45 waktu Indonesia Tengah. Kemudian setelah ditemukan warga, korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Tenriawaru Daerah Tenriawaru Kabupaten Bone pada pukul 11.30 tiba di rumah sakit. Selanjutnya pada pukul 12.30
kembali dibawa ke rumah duka di Desa Patiro Mampu, Kecamatan Dua Bocoe, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Nah, setelah itu korban pun dimakamkan ataupun disemayamkan di kampung halamannya sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Adapun korban merupakan seorang janda yang namun tidak memiliki anak. Ya, korban merupakan juga berempat bersaudara dan memang sudah lama tinggal di desa Patiro Mampu ini, dan memiliki dua rumah. Rumah pertama tak jauh dari lokasi kejadian, dan memang ini rumah yang tempat kejadian adalah rumah yang dijadikan tempat usaha juga, begitu rekan Dea. Baik, Tribuners, rekan jurnalis kami juga sudah melakukan wawancara bersama Kapolres Bone AKBP Ardiansyah. Berikut keterangan lengkapnya. Hanya kasus dugaan pembunuhan di Dua Bocoe ini, Pak, seperti apa dari pihak kepolisian sendiri? Terima kasih rekan-rekan media. Jadi perlu kami sampaikan menginformasikan bahwa benar apa adanya telah terjadi penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia yang terjadi di Desa Patiro, Kecamatan Dua Bocoe, Kabupaten Bone. Ini kejadiannya sekitar pukul 9.30 tadi pagi pada hari Senin. Hari ini benar adanya ada terjadi tindakan penganiayaan mengakibatkan meninggal dunia. Oleh karena itu dari pihak kepolisian sementara masih dalam proses penyelidikan untuk mencari bukti-bukti yang ada, dan saksi sudah melakukan pemeriksaan beberapa saksi supaya untuk mengungkap kasus kejadian tersebut yang ada di Kecamatan Dua Bocoe. Untuk dugaan sementara, Pak, apa ada motif barang yang diambil seperti? Sementara kami dari proses penyelidikan untuk terkait masalah dugaan apakah itu ada kasus yang lain terkait masalah, tapi untuk sementara itu adalah penganiayaan yang mengakibatkan meninggal seseorang. Demonstrasi tolak tambang di Kabupaten Konawe Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tenggara berlangsung bentrok. Ratusan mahasiswa dari lintas kampus di Sultra terlibat saling lempar batu dengan aparat Satpol PP. Demonstran ini berlangsung di gerbang pintu masuk kantor Gubernur Sultra, Kelurahan Mokoau, Kecamatan Kambu, Kota Kendari. Saat ini kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Sulbar, ada rekan Fadli Aksar yang akan melaporkan kejadian lengkapnya. Silakan rekan Fadli. Ya baik, rekan Tribuners. Demonstrasi penolakan tambang di Kabupaten Konawe Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tenggara berujung bentrok. Ratusan mahasiswa dan Satpol PP terlibat saling serang menggunakan batu. Demonstrasi tersebut terjadi atau berlangsung di gerbang kantor Gubernur Sultra, Jalan Haloleo, Kelurahan Mokau, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara pada Senin 14 Maret 2022 siang kemarin. Demonstrasi awalnya yang diikuti oleh lintas kampusnya, antara lain dari Universitas Haloleo, dari mahasiswa Universitas Sulawesi Tenggara, dan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kendari. Demonstrasi awalnya berlangsung damai. Para mahasiswa ini saling bergantian melakukan orasi untuk menyampaikan pendapatnya. Demonstrasi ini sebenarnya menolak aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh PT Gemakreasi Perdana di Kabupaten Konawe Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tenggara. Dan itu sebenarnya mereka meminta untuk bertemu dan menyampaikan tuntutan dan aspirasinya kepada Gubernur Sulawesi Tenggara. Namun Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Masih tak berada di kantornya karena sedang mengikuti kemah di ibu kota negara atau IKN di Kalimantan Timur bersama Presiden Joko Widodo. Kemudian Wakil Gubernur sendiri Lukman Abu Nawas berada di Kabupaten Konawe Selatan, sehingga mahasiswa hanya ditemui oleh Asisten 1 Sekretariat Provinsi Sulawesi Tenggara, yakni Ilyas Abibu. Namun
mahasiswa tidak puas hanya ditemui oleh asisten satu. Mereka mendesak untuk bertemu dengan gubernur atau wakil gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara, sehingga para mahasiswa itu merangsek masuk dan menerobos barikade aparat Satpol PP dan kepolisian. Bentrok pun terjadi, namun bentrok tersebut tidak berlangsung lama karena mahasiswa lebih mengalah karena menunggu kedatangan wakil gubernur yang tidak berada jauh dari wilayah Kota Kendari. Karena tak sabar menunggu sekitar 15 menit setelah kondusif, kemudian mahasiswa kembali memaksa masuk karena wakil gubernur tak kunjung menemui mereka, sehingga mahasiswa akhirnya memulai kericuhan dengan melakukan menyerobot atau merangsek masuk ke barikade aparat Satpol PP dan kepolisian. Aksi saling dorong pun terjadi. Tak lama saling lempar pun tak terhindarkan. Aparat Satpol PP membalas lemparan dari mahasiswa sehingga terjadilah bentrokan dan kericuhan. Mahasiswa lari atau berhamburan menuju ke arah gerbang Mapolda Sulawesi Tenggara. Kemudian para aparat Satpol PP berlarian masuk ke dalam areal kantor gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara, namun tidak banyak juga yang tidak sedikit maksud saya yang bersembunyi di balik tembok gerbang. Satpol PP langsung mengambil alih kericuhan itu, kemudian langsung mengejar para mahasiswa dan para mahasiswa itu berlarian hingga bentrokan pun berangsur-angsur kemudian kondusif. Tidak lama polisi mendatangkan satu unit mobil water cannon masuk ke areal kantor gubernur. Situasi pun kembali kondusif meski ada seorang mahasiswa yang mengalami luka di bagian kepala, yakni Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Haloleo Kendari. Begitu, Dea. Baik, terima kasih rekan Fadli Aksan untuk laporan Anda dari Sultra. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Kepulauan Riau, Tribuners. Seorang pria asal Batam menjadi tersangka spesialis pencurian motor di pasar. Belasan motor telah berhasil ia gasak. Pelaku kemudian menjual motor hasil curiannya lewat media sosial Facebook. Selengkapnya dan juga kronologi penangkapan pelaku pencurian motor ini akan dilaporkan rekan jurnalis dari Tribun Batam, ada Roni Lodolaleng yang akan melaporkan. Silakan rekan Roni. Ya, selamat siang Dea dan juga Tribuners. Dapat kami laporkan bahwasannya baru-baru ini Polsek Lubuk Baja menangkap seorang pria bernama Ali Imron di salah satu tempat keramaian di Kota Batam. Ali ditangkap lantaran melakukan pencurian kendaraan bermotor. Tidak tanggung-tanggung selama dalam kurun 1 tahun, Ali berhasil mencuri 16 unit motor di kawasan Nagoya, Batam, Kepulauan Riau. Di hadapan polisi, Ali mengakui semua perbuatannya itu dan bersedia menjalankan hukuman sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia begitu. Ali mengatakan pada saat melakukan aksinya dia melakukan seorang diri dan ia hanya mengincar korban saat teledor. Dia tidak menggunakan alat seperti kunci T ataupun alat lain. Setelah berhasil mencuri, ia tidak preteli motor ya. Ia hanya mengganti platnya saja guna untuk mengelabuhi pemilik ataupun petugas kepolisian. Selanjutnya ia tawarkan barang curian motor tersebut ke beberapa grup Facebook seperti FJB di Kota Batam. Setiap motor biasanya ia jual cukup murah ya, yakni 1 juta hingga 1.500.000 rupiah. Dan uang hasil tersebut ia gunakan untuk kepentingan hidup sehari-hari. Sementara Kapolsek Lubuk Baja saat dikonfirmasi mengatakan meski sudah banyak mencuri motor, namun pelaku baru 1 kali ini saja ditangkap begitu. Pelaku bukan residivis curanmor
namun baru kali ini berurusan dengan pihak kepolisian. Pihaknya terus melakukan pengembangan untuk mengungkap kasus lain yang berkaitan dengan pelaku. Demikian dia yang bisa kami laporkan dari Batam. Baik, terima kasih rekan Roni, dan berikut Tribuners kami tampilkan hasil wawancara bersama Kapolsek Lubuk Baja, Kompol Budi Hartono selengkapnya. Daripada aksi pidana yang dilakukan. Sudah berapa lama dia melakukan kejahatan itu? Dia belum mengatakan beberapa lama, tapi yang jelas dia mengakui dia sudah mengambil 16 unit motor yang ada di daerah sekitar Nagoya, Kecamatan Kubai. Untuk satu kendaraan dia jual berapa? Dia menjual di FGB dengan kisaran harga 1 juta sampai 1,5 juta. Plek-plek bulat, jadi tidak dibongkar-bongkar, tidak dipreteli. Hanya modusnya mengganti plat motor yang setelah dia curi, dia ganti plat motornya, kemudian dia gunakan selama itu untuk dia sehari-hari, kemudian dia pajang kendaraan itu di FGB untuk dijual. Dia pakai kunci T dalam melakukan perjalanannya seperti apa? Untuk kendaraan yang 16 tadi, yang kita gali hanya yang BB yang ada kaitannya di Polsek Lubuk Baja, dan pada saat itu memang si korban meninggalkan kunci masih berada di kontak sepeda motor. Jadi pada waktu itu kunci masih berada lengket di kendaraan motor tersebut. Tapi yang ini ada sempat terjual Pak? Belum. Sudah dipajang, kita pancing. Sudah terpajang, kita pancing. Satreskrim Polres Bogor mengamankan kawanan begal yang sering beraksi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sejumlah pelaku diketahui masih di bawah umur. Dalam melancarkan aksinya, mereka kerap menodongkan pistol mainan untuk menakuti para korbannya. Terkait kronologi penangkapan komplotan begal ini akan dilaporkan jurnalis Tribun Bogor, ada rekan Naufal Fauzi yang saat ini sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan Naufal dengan laporan Anda. Baik, rekan Dea dan juga rekan-rekan Tribunus, kami informasikan bahwa Satreskrim Polres Bogor telah menangkap sebanyak 6 orang kawanan pelaku begal atau tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang kerap beroperasi di wilayah Kabupaten Bogor. Dalam rilis yang digelar oleh pihak Polres Bogor, dari ke-6 tersangka ini, 3 tersangka diantaranya tidak ditampilkan kepada publik oleh pihak kepolisian karena menurut pihak kepolisian 3 orang diantaranya dari tersangka ini merupakan anak yang masih di bawah umur. Dalam pengungkapan kasus ini, Kapolres Bogor AKBP Iman Imanudin menjelaskan bahwa awalnya pihak kepolisian mendapatkan laporan adanya begal, ada tindakan begal di wilayah Jalan Raya Cilebut, wilayah Sukaraja, Kabupaten Bogor. Yang mana peristiwa itu terjadi pada tanggal 2 Maret 2022 lalu. Jadi awalnya kawanan pelaku begal ini berkeliling pada malam itu sekitar pukul 12 malam atau tengah malam, yang saat itu mereka sebut dengan istilah hunting. Namun hunting ini menurut mereka merujuk kepada memburu orang-orang untuk dibegal di jalan raya. Dan saat malam itu mereka berkeliling hunting memburu korbannya, para pelaku menemukan seorang pengendara, kemudian pengendara motor ini langsung didekati, kemudian diancam menggunakan senjata tajam sejenis pedang katana atau pedang Jepang. Kemudian yang bersangkutan juga diancam menggunakan pistol yang belakangan diketahui ternyata pistol tersebut pistol mainan yang berupa korek api. Dalam kejadian pembegalan tersebut, korbannya rupanya saat itu melakukan perlawanan. Dan saat perlawanan itu pelaku melakukan pembacokan kepada korban tepat di arah kepala. Namun karena korban menggunakan helm, tebasan atau bacokan dari pelaku ini meleset, kemudian menggores bagian punggung korban, dan korban berhasil melarikan diri dari pelaku yang melakukan pembegalan tersebut.
Dalam pembegalan itu, kawanan pelaku hanya berhasil merampas 1 unit handphone dari korbannya, dan mereka gagal merampas motor dari korban tersebut karena korban berhasil kabur setelah melakukan perlawanan, meskipun korban juga turut terluka dalam kejadian tersebut. Setelah kejadian itu dilaporkan kepada pihak kepolisian, sekitar 2 hari kemudian pihak Satreskrim Polres Bogor akhirnya menangkap ke-6 tersangka, yang mana mereka ini adalah eksekutor dan juga penadah. Dan mereka rata-rata memang berusia 17 tahun sampai berumur 22 tahun. 3 orang diantaranya masih anak-anak. Menurut pengakuan pelaku kepada pihak kepolisian, mereka ini juga mengaku kerap melakukan pembegalan di wilayah Kabupaten Bogor. Dan Kapolres AKBP Imanuddin mengatakan bahwa saat ini pihaknya masih akan terus melakukan pendalaman untuk mencari TKP-TKP lain yang pernah dilakukan pembegalan oleh kawanan pelaku begal ini. Demikian. Baik, terima kasih rekan Naufal Fauzi melaporkan dari Bogor. Selamat bertugas kembali. Kami jeda sejenak dan akan kembali sesaat lagi. Tetaplah di live update Tribun News. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin
pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke. Kembali di live update Tribun News, kita menuju informasi berikutnya. Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali meresmikan Medical Center PSSI di GBK Arena, Jakarta Pusat pada Senin 14 Maret kemarin. Medical Center PSSI yang bertempat di GBK Arena lantai 5 ini digunakan untuk tes fisik dan latihan fisik pemain. Medical Center PSSI ini pun untuk pertama kalinya ada sejak federasi berdiri hampir 92 tahun. Bagaimana penampakan terkini dari Medical Center terbaru ini dan juga apa saja yang ada di sana akan disampaikan rekan Rafsan Zandi Simanjorang, reporter Warta Kota yang saat ini sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan Rafsan dengan informasi Anda. Ya, terima kasih rekan Dea. Memang Senin 14 Maret 2022 kemarin secara resmi PSSI telah memiliki Medical Center di mana di sana nantinya para atlet, tak hanya atlet tetapi juga masyarakat umum bisa mengecek kondisi fisik, bahkan kesehatannya akan terbaca dengan alat-alat tes kesehatan yang ada di Medical Center PSSI, di mana Medical Center PSSI akan dibuka setiap hari Senin hingga hari Jumat. Dan ada pun peralatan yang ada di Medical Center PSSI termasuk modul alat fisioterapis yang VART, di mana ada beberapa jenis peralatan yang ada di sana, sekira 50, dan peralatan ini semuanya canggih, seperti ada airbands, kemudian ada force decks, ada force frame, ada juga human track, dan ada juga norboard. Dan ada pula modul alat fisioterapis in body seperti BPD1 0320, kemudian ada juga BSM 370, ada juga in body 120, ada juga in body 270 hingga in body 770. Dan adapun Medical Center ini merupakan bentuk sinergitas antara pemerintah dengan PSSI, di mana PSSI di era kepemimpinan Muhammad Irawan mengusulkan untuk pengadaan Medical Center, tentunya dengan pengadaan alat-alat medical check-up. Dan ini yang akhirnya diberikan oleh pemerintah melalui Kemenpora Zainuddin Amali. Dan lewat Medical Center ini pula nanti akan banyak manfaatnya kepada atlet, khususnya pesepak bola Indonesia, di mana kemarin belum lama ini timnas U16 Indonesia telah melakukan proses pengecekan fisik di Medical Center PSSI, dan dari sana terlihat berapa masa otot, kemudian bagaimana kondisi otot, bahkan hamstring, bahkan juga gerakan tubuh dari para atlet, yang mana yang lebih dominan, semuanya akan terbaca. Dan lewat Medical Center ini dipastikan tidak akan ada lagi atlet yang bisa membohongi keadaannya ataupun ingin memaksakan bermain di lapangan, karena semuanya akan terbaca bagaimana kondisi terkini sang atlet tersebut. Dan ini juga menjadi salah satu kelebihannya nantinya, yaitu bagaimana PSSI bisa mempersiapkan pemain ataupun atletnya untuk berlaga di tingkat internasional. Seperti yang diketahui, standar yang digunakan di Medical Center untuk kesehatannya adalah tes fisik, di mana yang perbandingannya adalah fisik pemain U16 Australia yang dulu di era Coach Fahri Husaini, di mana timnas kita kandas melawan timnas Australia. Dari sana terlihat jelas bagaimana perbandingan antara pemain timnas U16 Indonesia dengan pemain timnas U16 Australia. Dan
dari sanalah pelajaran yang banyak dipetik oleh PSSI bagaimana mempersiapkan timnas U16 kita nantinya, mulai dari masa ototnya, kemudian fisiknya, bagaimana apa-apa aja yang akan dilatih untuk bisa mencapai hasil maksimal. Dan tentunya dengan adanya medical center ini menjadi salah satu bukti bahwa sport science telah dimiliki atau telah diberlakukan di PSSI. Dan dengan adanya sport science ini, Menpora juga berharap bahwa suatu saat nanti PSSI ataupun sepak bola Indonesia bisa mencapai prestasi terbaiknya. Demikian rekan Dea. Baik, Tribuners, rekan Rauf Sanzani juga sudah melakukan wawancara bersama Ketua Umum PSSI. Berikut liputan lengkapnya kami tampilkan. Itu sudah sampaikan ini bantuan dari pemerintah, Pak Presiden, Pak Menpora terutama untuk PSSI. Itu alat datang dari Australia dan dari Jerman hasil pengadaan. Ini dibutuhkan untuk atlet kita, tapi kami membuka juga beberapa lain yang memang memerlukan untuk teman-teman wartawan. Tadi saya sudah menjelaskan pada cara penggunaannya, dokter, masalah paru, dan lain sebagainya, ada fisioterapi dan sebagainya. Tentunya pasti bermanfaat sekali karena ini terbaik di Asia, hasil dari laporan dari tim kami. Jadi sekali lagi ini yang pertama bagi sahabat olahraga bisa khususnya sepak bola yang pada beberapa puluh tahun kita berhenti baru sekali. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Menpora, Pak Presiden atas ada alat yang luar biasa canggih. Sebenarnya sebentar ketahuan gerakan silang kita, miring tidak, apakah tangan kita. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diketahui memilih tanah dari Kampung Akuarium, Penjaringan, Jakarta Utara untuk dibawa ke Ibu Kota Negara Nusantara, Kalimantan Timur. Diketahui tanah ini memiliki riwayat penggusuran dan pembangunan. Pemilihan tanah Kampung Akuarium ini pun ternyata sempat mengejutkan masyarakat dan pejabat kampung setempat. Selengkapnya akan dilaporkan reporter Warta Kota, ada rekan Junianto Hamonangan yang saat ini sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan Junianto. Iya, Dea, dapat saya laporkan. Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memilih tanah yang berasal dari Kampung Akuarium yang berada di Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara. Pemilihan tanah yang akan dibawa untuk ke IKN Nusantara tersebut terbilang mendadak karena berdasarkan keterangan dari Ketua RT Kampung Akuarium, Topas Juanda, pemilihan tersebut dikabari kepada warga setempat pada hari Minggu malam atau sehari sebelum Anies berangkat menuju Kalimantan Timur. Pemberitahuan yang mendadak tersebut membuat warga tidak mempersiapkan segala sesuatunya, sehingga warga pada keesokan harinya langsung berkumpul, khususnya kaum ibu, untuk menggali tanah yang berada persis di dekat pintu gerbang Kampung Susun Akuarium. Pada saat itu, ibu-ibu sendiri yang mencangkul tanah yang berada persis di depan pintu gerbang. Selanjutnya, tanah yang dikumpulkan oleh para ibu-ibu tersebut kemudian dibawa dengan menggunakan sebuah tempat khusus dari berbahan anyaman yang selanjutnya langsung dibawa oleh protokoler dari Pemprov DKI Jakarta untuk diserahkan kepada Gubernur Anies untuk kemudian dibawa ke IKN. Menurut Ketua RT Kampung Akuarium, Topas Juanda, pemilihan tersebut menjadi sebuah saksi kalau Kampung Akuarium kini sudah kembali berdiri dan masyarakatnya bisa kembali beraktivitas setelah sempat digusur pada periode kepemimpinan gubernur sebelumnya. Pada kesempatan itu juga Pak RT Akuarium Topas Juanda meminta nantinya pembangunan di IKN bisa menjadi representasi bahwa pembangunan di sebuah ibu kota baru tidak sampai perlu menggusur masyarakat ekonomi menengah ke bawah, supaya tetap memberikan kesempatan yang sama bagi masyarakat untuk bisa berkembang di ibu kota negara yang baru nantinya. Dea. Baik,
Tribuners, rekan jurnalis kami sedang melakukan wawancara bersama Ketua RT Kampung Aquarium, Topas Juanda. Berikut kami tampilkan selengkapnya. Protokolnya membawa tempat sekitar 2 tempat dan diambil oleh ibu-ibu, tepatnya di Cangkul, untuk dibawa Pak Anies siangnya. Gitu. Selain tanah mungkin ada yang lain? Kampung Aquarium hanya tanah gitu, tanahnya aja. Pak RT waktu itu dikasih tahu nggak kenapa di sini ngambil tanahnya? Sebelumnya sih kaget juga, malam ditelepon oleh protokol katanya untuk mewakili DKI Jakarta tanah untuk se-gubernur se-Indonesia, katanya ngambil tanahnya dari Kampung Aquarium, mungkin yang ada maknanya terpenting yaitu dari tergusur dan dibangunkan kembali. Oke. Ini ngambil tanahnya dari berapa titik nih di sini? 1 titik aja sih di sini, tepatnya di yang tadi saya pegang tadi, itu titik yang tadi. Mungkin ada alasan tertentu Bang kenapa ngambilnya di sini, mungkin dari teksturnya kah atau apanya? Kalau kita lihat benar tanah Kampung Aquarium itu subur, terbukti dari tanaman-tanaman yang ditanam, nggak ditanam aja timbul gitu. Kayak kemarin tuh ada buah timun suri segala macam timbul aja gitu. Oke. Untuk antusias warga gimana Pak RT pas tahu tanahnya diambil buat IKN? Ya sangat senang lah mewakili se-DKI gitu. Sangat senang, dan Pak Gub juga titip pesan katanya semoga masyarakat di Kampung Aquarium sehat-sehat aja ketika sudah dibangunkan kembali rumahnya gitu. Nasib malang dialami bayi di Kampung Sok, Desa Compang Dejing, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur. Bayi itu terlahir dengan memiliki kelainan, yakni terlahir tanpa anus. Bupati Manggarai Timur, Agus Andreas bersama sejumlah pihak terkait lainnya menyempatkan untuk menyambangi kediaman bayi tersebut. Informasi selengkapnya dan juga bagaimana pantauan di sana saat kunjungan Bupati Manggarai Timur ini akan dilaporkan reporter Tribun Flores, ada rekan Robert Ropo yang akan melaporkan. Silakan rekan Robert. Baik, dapat dilaporkan bahwa ada salah seorang bayi di Kampung Sok, Desa Copandejing, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dilahirkan tanpa anus, sehingga untuk membantunya maka pada usai dilahirkan langsung dilakukan operasi sebagai operasi awal di Rumah Sakit Marombok, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat. Setelah itu rencananya pada bulan April tahun 2020, di mana bayi ini genap berusia 7 bulan, selanjutnya akan dilakukan operasi di rumah sakit yang ada di Denpasar, Bali. Terkait dengan informasi bahwa seorang bayi di Kampung Sok yang lahir tanpa anus tersebut, maka Bupati Manggarai Timur Agus Andreas SHM bersama dengan Ketua TPPKK Kabupaten Manggarai Timur menyempatkan diri untuk menyambangi bayi tersebut pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 kemarin. Saat bertemu dengan bayi tersebut, Bupati Manggarai Timur juga menyampaikan atau berjanji bahwa akan biaya operasi yang ada di Denpasar nanti akan ditanggung oleh pemerintah daerah. Dengan demikian, Bupati mengharapkan atau meminta kepada kedua orang tua bayi tersebut untuk memberikan surat permohonan kurang mampu dari desa ditujukan kepada Bupati Manggarai Timur. Dan selanjutnya biaya-biaya operasi itu akan dilaporkan atau dibuktikan dengan kwitansi-kwitansi yang nantinya kwitansi-kwitansi itu akan dilampirkan dan ditujukan kepada pemerintah daerah, sehingga total biaya yang dikeluarkan oleh kedua orang tua atau pihak keluarga tersebut akan digantikan oleh keuangan pemerintah daerah. Dari janji tersebut yang disampaikan oleh Bupati Manggarai Timur tersebut, kedua orang tua dari bayi itu pun mengharapkan agar apa yang disampaikan oleh Bupati tersebut bisa terjawab, karena sesuai dengan kemampuan mereka, ya di mana kedua orang tua bayi tersebut adalah petani yang berpenghasilan atau ekonomi khusus, ekonomi rendah, sehingga tidak mampu untuk
melakukan operasi di Denpasar. Mengingat biaya yang cukup begitu besar selain biaya operasi dan juga transportasi serta makan minum. Karena itu, selain mengharap kepada Bupati, kedua orang tua ini juga mengharapkan ada belas kasihan dari orang-orang yang punya kepedulian atau uluran kasih untuk membantu mereka sehingga proses operasi anak mereka di Denpasar dapat berjalan dengan lancar. Demikian dia. Baik, Tribuners, berikut kami tampilkan keterangan dari Bupati Manggarai Timur Agas Andreas terkait hal ini selengkapnya. Minum susu Jadi ini apa? Bapak nanti akan diganti. Kalau minum susu apa? Biayanya diganti oleh Pemda. Oke. Mungkin nanti saya cari uang dulu. Iya. Penting April cari uang. Mereka berangkat dulu. Tidak apa-apa. Setelah itu nanti uang itu ganti saya buang kalau Pemda bayar. Karena kita mesti setelah operasi semua biaya-biaya semua itu baru diganti oleh Pemda. Oke, siap. Tapi nanti buat surat permohonan dulu ya, Bupati. Supaya pergi operasi ke sana kita tahu sejak awal. Oke, siap. Oke. Kita beralih ke Jawa Tengah. Polisi menetapkan SJ alias Godek yang diduga kuat melenyapkan nyawa istri Syria bernama Suminem. Adapun kematian Suminem ini membuat geger warga di Dusun Dukuh RT 03 RW 05 Kelurahan Popongan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Solo, ada Mardon Widianto yang saat ini sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan Mardon dengan laporan Anda. Ya, terima kasih rekan dia. Selamat siang Tribuners. Saya akan menyampaikan terkait babak baru dari pembongkaran makam di Bejen Karanganyar yang polisi telah menetapkan Polres Karanganyar menetapkan satu tersangka yaitu SJ yang merupakan suami sirihnya korban, dan atas pertimbangannya tersebut polisi mempertimbangkan berdasarkan dari beberapa belasan saksi termasuk 13 saksi termasuk pelaku sendiri. Namun meskipun begitu, untuk hasil otopsi masih belum bisa dipaparkan karena masih belum pihak Polres mengaku belum menerima hasil otopsi korban. Untuk kronologinya itu diduga pelaku melakukan penganiayaan terhadap korban dengan menaruhkan muka korban di muka saat menggendong korban, dan kepalanya terbentur dengan tembok toilet di rumah orang tua tersangka. Nah, pasca kejadian tersebut tersangka sempat membelikan makanan bubur untuk korban, namun saat dimakan korban tersendak, batuk, dan meninggal dunia. Ya. Baik, terima kasih rekan Mardon untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dari Jawa Tengah kita menuju ke Provinsi Lampung. Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia atau PPWI, Wilson Lalengke, meminta maaf terhadap tokoh adat Buwai Beliuk, Lampung Timur. Permintaan maaf ini Wilson Lalengke sampaikan terkait perusakan papan bunga tokoh adat Buwai Beliuk yang mengucapkan selamat atas keberhasilan polisi menangkap oknum wartawan yang diduga melakukan pemerasan terhadap warga. Saat ini kami sudah terhubung bersama reporter Tribun Lampung, ada rekan Yogi Wahyudi yang akan melaporkan selengkapnya. Silakan rekan Yogi. Oke, baik, terima kasih rekan Dea dan Tribuners. Melaporkan dari kejadian permintaan maaf ya oleh Ketua PPWI Wilson Lalengke ya, yang kemarin dilontarkannya, diucapkannya ketika konferensi pers di Polres Lampung Timur. Hal itu berbuntut dari
kejadian perobohan papan bunga ya, yang diberikan oleh para tokoh-tokoh adat yang ada di Lampung Timur ya, atas apresiasi mereka kepada Polres Lampung Timur yang telah berhasil mengungkap kasus oknum wartawan yang ada di Lampung Timur yang telah melakukan pengungkapan kasus pemerasan terhadap salah satu warga di Lampung Timur. Sebelumnya memang Wilson Nalengke ini pernah mengamuk dan pernah merobohkan dan merusakkan papan bunga, dan papan bunga yang dirusak itu milik tokoh adat yang ada di Lampung Timur. Atas kejadian itu, tokoh adat yang di Lampung Timur memang tidak terima dengan perlakuan tersebut, maka tokoh adat yang ada di Lampung Timur itu melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian, dan pada tanggal 12 Maret 2022 Polres Lampung Timur berhasil menangkap Wilson Nalengke sebagai ketua umum PPWI ya, menangkap di gerbang Polda Lampung. Nah, ketika konferensi pers kemarin, Wilson meminta maaf dan mengatakan dia menyesal atas kejadian tersebut. Dia meminta maaf dan dia akan mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Nah, selain itu, menurut tokoh adat juga, mereka sudah memaafkan atas kejadian itu. Namun, tidak ingin terlibat lebih jauh dan menyerahkan proses selanjutnya itu kepada pihak kepolisian karena sudah masuk dalam ranah kepolisian. Begitu, Kanda. Baik, Tribuners, rekan Yogi juga sudah mendapatkan keterangan dari Kapolres Lampung Timur dan juga Ketua PPWI. Berikut kami tampilkan selengkapnya. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 12 Maret juga sekira jam 14.00 telah dilakukan penangkapan terhadap tersangka Saudara Wilson Nalengke dan kawan-kawan di wilayah Bandar Lampung, tepatnya di sekitar Polda Lampung. Dan selanjutnya terhadap tersangka dibawa ke Mapolres Lampung Timur untuk dilakukan pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut. Untuk barang bukti yang berhasil diamankan dari tindak pidana pemerasan, yaitu adanya bukti transfer uang tunai sebesar Rp1.100.000, 1 unit sepeda motor merek Mio warna putih, dan 1 unit HP merek Realme warna silver. Sedangkan untuk tindak pidana perusakan, yaitu ada 3 set papan bunga yang bertuliskan ucapan selamat, di mana papan bunga tersebut rusak atau terlepas dari bunganya terlepas dari papannya. Kemudian 1 buah kayu penyangga papan bunga dalam keadaan patah, 1 buah flash disk yang berisi rekaman video, 2 unit HP yang digunakan untuk merekam kejadian tersebut milik rombongan dari PPWI. Untuk tindak lanjut yang kami lakukan adalah tindak. Saya Wilson Nalengke, Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia, yang saat ini berada di hadapan Bapak Kapolres dan semua yang hadir. Saya ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, setulus-tulusnya kepada Bapak Kapolres, juga sampai ke tingkat paling atas kepada Bapak Kapolri dan seluruh jajaran Kepolisian Republik Indonesia di seluruh Indonesia. Teramat berharga kesempatan ini buat saya untuk menyampaikan permohonan yang tulus kepada para tokoh adat. Pada beberapa waktu yang lalu saya sempat bertemu dengan penyimbang Bapak Heri, salah satu penyimbang di Lampung Timur. Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin secara resmi membuka acara Asia International Water Week atau AIWW 2
Acara berlangsung di Hotel Meruora, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Dalam acara ini, Wapres menegaskan kebutuhan air minum bersih sangat penting bagi keberlanjutan dan keberlangsungan hidup manusia. Dan bagaimana rangkaian acaranya akan dilaporkan rekan Gejo Viana, reporter Pos Kupang yang saat ini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Gejo dengan informasi Anda. Baik, selamat siang rekan Dea, selamat siang Tribuners dimanapun Anda berada. Dapat saya laporkan langsung dari Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin membuka ASEAN International Water Week kedua di Hotel Meruora, Labuan Bajo pada Senin 14 Maret 2022 kemarin. Dalam kegiatan tersebut juga hadir 5 menteri dalam Kabinet Indonesia Maju, diantaranya Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perindustrian, Menko Perekonomian, dan juga Menpan RB. Di dalam sambutan yang disampaikan oleh Wakil Presiden, ia berharap di dalam pertemuan tingkat internasional tersebut dapat menghadirkan solusi bagi persoalan air yang berada di kawasan Asia Pasifik. Wapres juga menekankan pada waktu itu pada sambutannya menekankan pada masalah yang dihadapi oleh sejumlah negara di kawasan Asia, diantaranya ketersediaan air. Ketersediaan air menurut Wapres Kiai Haji Ma'ruf Amin ini merupakan isu krusial yang harus dibicarakan di dalam forum internasional tersebut, sebab berkorelasi pada masalah yang saat ini menjadi fokus penanganan Indonesia, diantaranya penghapusan kemiskinan ekstrim, pembangunan sumber daya manusia yang unggul, maupun juga penurunan angka prevalensi stunting. Sehingga dalam wujud komitmen pemerintah Republik Indonesia di dalam mengatasi persoalan ketersediaan air maupun juga beberapa problem terkait air yang ada di Indonesia selama 2015 sampai 2025 telah dibangun sebanyak 61 bendungan, baik itu dibangun dari tahun 2015 dan direncanakan sampai tahun 2025. Selanjutnya dibangun juga 1000 bendungan kecil atau embung yang digunakan nantinya untuk mendukung irigasi pertanian dan juga ketahanan pangan. Selanjutnya pemerintah Indonesia juga berusaha untuk menggunakan air sebagai pembangkit listrik yang ramah dengan lingkungan. Nah, yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia guna untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia yang ada di Indonesia. Selanjutnya pemerintah Republik Indonesia juga menurut Wapres itu selama ini telah melakukan sistem manajemen pengelolaan air yang berkelanjutan sehingga dapat memenuhi ketersediaan air bagi masyarakat yang berada di wilayah Indonesia. Demikian rekan Dea. Baik, Tribuners, berikut kami tampilkan keterangan dari Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin selengkapnya. Masalah ini dunia presiden RI untuk manusia ini memang kurang. Air sih banyak ya, tapi yang air bersihnya yang kurang, sehingga perlu adanya upaya-upaya di samping karena akibat daripada krisis ya. Itu menjadi masalah bagi kita Indonesia, menjadi masalah karena kita memang membutuhkan air, karena stunting juga perlu tersedianya air dan sanitasi, dan juga ternyata menangani kemiskinan daerah-daerah miskin itu sangat kurang air dan juga sanitasi. Itu juga penyediaan salah satu program kita membangun menjadi unggul juga karena terkait dengan kesehatan. Kabar berikutnya mengenai kasus polisi berinisial Brigadir AN yang nekat membakar pacarnya
pada Kamis 10 Maret 2022 lalu. Ia diketahui nekat beraksi lantaran tak terima diputus hubungan oleh sang kekasih. Korban yang menderita luka bakar 80%, kabarnya kini sudah mulai bisa berbicara. Saat ini kami sudah terhubung bersama jurnalis Sriwijaya Post, ada rekan Ardani Zuhri yang akan melaporkan detail informasi terkait keadaan terkini korban. Silakan rekan Ardani. Halo, baik ya? Ya baik, halo? Silakan dengan laporan Anda rekan Ardani. Ya, baik dia pemirsa Sriwijaya Post mana berada, bahwa kejadian pada hari Kamis malam sekitar pukul 22, oknum polisi yang bertugas di Polres Lahat, yaitu Brigadir Adriansa, tidak terima diputus oleh pacarnya, yaitu saudara Nengsi Marliana. Sebelumnya mereka berdua antar korban dan pelaku telah berpacaran sekitar 1,5 tahun. Namun ketika sekitar sebulan atau 2 bulan yang lalu, korban mengetahui bahwa pelaku ini sudah beristri dan telah mempunyai anak 2, serta istrinya sedang hamil tua. Atas saran keluarga dan teman-teman korban, serta kesadaran korban sendiri yang tidak ingin menyakiti istri pelaku, akhirnya pelaku berinisiatif memutuskan korban. Nah, atas keputusan tersebut, korban tidak terima dan terus mencari korban hingga korban terpaksa berpindah-pindah tempat, dari ke rumah temannya dan ke kontrakan. Dan pada saat kejadian, pelaku sudah hilang, lost kontak dengan korban karena diblokir oleh korban. Akhirnya mengancam kakak perempuan korban yang bernama Trisnawati yang kebetulan mempunyai salon gunting rambut. Korban berniat membakar salon tersebut jika tidak ditemukan dengan korban. Akhirnya korban menelpon menenangkan tersangka pelaku bahwa dia berbohong bahwa dia berpura-pura ada di luar kota padahal dia ada di dalam dan akan berjanji akan bertemu keesokan harinya. Namun pelaku tidak percaya dan terus mencari informasi, dan ternyata dia mendapatkan informasi bahwa bahwa korban itu bersembunyi di tempat kontrakan Dea. Karena setelah mengetahui tempatnya kontrakan korban, akhirnya pelaku mendatangi kontrakan Dea yang merupakan teman korban sambil membawa bensin. Dan karena itu telah larut malam, korban modusnya mematikan sekring listrik, sehingga Dea yang merupakan teman korban mengira bahwa listriknya telah habis token. Ketika akan memeriksa keluar, ternyata ada pelaku yang langsung mendobrak pintu korban dan langsung menerobos masuk ke dalam ke kamar, menemukan Dea yang sedang rebahan di atas kasur. Kemudian sempat terjadi cekcok mulut dan sempat dilerai oleh temannya Dea, saksi. Namun dia diancam jika ikut-ikutan dia akan tak segan membakar Dea juga. Setelah itu korban langsung menyiramkan bensin ke tubuh korban sebanyak 2 kali. Setelah menyiramkan bensin, pelaku langsung memainkan korek api. Ketika sedang memainkan korek api tersebut, tanpa diduga langsung menyambar tubuh korban. Melihat korban tersambar, pelaku panik dan berniat ingin memadamkan api, sehingga dengan memeluk Dea, dan api tersebut padam. Namun setelah Dea merasa kesakitan, pelaku pun mengajak Dea untuk ke rumah sakit, dan akhirnya keduanya pun bermotor
menaiki motor. Namun di tengah jalan dia merasakan tidak tahan lagi tubuhnya karena pedih, sehingga pelaku menurunkan dia di tengah jalan. Nah, dan meninggalkan dia di pinggir jalan. Dia pun Nengsi pun, korban pun kesakitan menunggu masyarakat untuk mengantarkan ke rumah sakit. Tetapi masyarakat ketakutan menjadi kesalahan karena melihat kondisi dia yang parah, luka bakar. Untung tidak lama kemudian ada patroli polisi yang melintas dan dibawa polisi ke rumah sakit. Nah, setelah diadu perawatan, ternyata polisi tersebut langsung pulang ke rumahnya dan datang kembali ke rumah sakit. Di dalam perawatan, menurut dokter spesialis bedah, Dr. Ali Hanafiah, bahwa korban menderita luka bakar sekitar 64%, sedangkan pelaku menderita luka bakar 24%. Nah, setelah menjalani perawatan melewati masa kritis 4 hari, korban kemarin sore dibuka perbannya dan akan dipindahkan ke sal bedah. Sedangkan pelaku masih dirawat di sal bedah di tempat lain, di kamar lainnya. Sedangkan menurut Kapolres Muara Enim bahwa baik pelaku maupun korban belum bisa diperiksa karena masih dalam perawatan, pengobatan. Namun Kapolres memastikan bahwa pelaku akan dikenakan tindak pidana jika terbukti dan akan ditindak secara kedinasan. Namun karena pelaku adalah anggota Polres Lahat, maka diserahkan di Polres Lahat karena bukan di Polres Muara Enim. Begitu dia. Baik, terima kasih rekan Ardani, dan berikut Tribuners kami tampilkan wawancara bersama pihak terkait selengkapnya. Dalam kondisi persentase luka bakar sekitar 64%. 64%. Jadi secara teori itu kasus berat. Namun setelah diresusitasi, setelah kita diberi demam di kamar operasi, sampai hari ini alhamdulillah membaik. Membaik ya. Yang kita takuti adalah sesak nafas akibat terhisap uap panas. Tapi alhamdulillah aman sampai hari ini. Kalau penanganan sendiri seperti apa dok yang dilakukan oleh? Ya standar luka bakar. Jadi kita cuci, kita diberi demam di kamar operasi. Lalu dirawat karena persentase yang sangat berat, jadi masuk ICU. Namun hari ini insya Allah pindah ke ruangan biasa. Ruangan biasa. Berarti masa kritisnya sudah lewat? Sudah lewat, alhamdulillah. Hari ketiga, hari keempat ya. Hari keempat ya. Berarti ada kemungkinan pulih atau apa mungkin dok? Pulih dalam artian. Insya Allah. Itu bro, kemungkinan ada dok ya. Nah, tapi perawatan mungkin masih agak lama karena masih basah. Neng tuh. Jadi aku udah tahu di rumah waktu dia aku masih aku. Jadi aku udah tahu. Tahu-tahunya kita dapat kabar cuman. Kapan tahu dapat kabar udah terbakar. Dari siapa? Dapat kabar? Dapat dari adik, dari anak aku ini teleponnya. Dari Niza dan Tedo. Dia nelpon aku. Malam itulah? Malam nih. Jam berapa? Jam 11. Malam. Tak kaget ibu? Tak kaget tak? Udah percaya apa? Nggak terkejut tak? Kaget dah waktu itu. Terkejut. Nangis-nangis sama kamu. Kaget. Langsung mana ibu? Sudah itu? Jadi dia kesini ke rumah sakit. Dengan siapa? Itu memang dikejar-kejarnya terus. Kan 2 minggu loh kontak. Nah selama 2 minggu itu dia nyari terus. Dan ini kan pura-pura pergi keluar kota. Tapi masih diketahui juga keberadaannya. Ya. Kalau setahu kita, apa penyebab dia putus? Nah itu urusan mereka. Nggak pernah cerita. Dia itu kekerasan yang pastinya. Mana tahan lah. Kekerasan, ngancam, penganiayaan. Sering juga kayak itu. Sering. Tapi kita tahu dia kalau pelaku ini polisi. Tahu ya. Alasannya itu apa tadi? Karena kekerasan. Iya, alasannya kan ancaman, penganiayaan. Dia tuh sering masuk kalau nak pergi ngapa-ngapa. Ya memang itu berniat dia nak tinggal ke dia karena dia sudah punya istri, sudah punya anak. Tapi dia... Terima kasih rekan-rekan media. Pada hari ini sampai dengan saat ini kami dari Polres Muara Enim
khususnya Satreskrim Polres Muara ini sudah menindaklanjuti terkait adanya kejadian tersebut. Sampai dengan detik ini, saat ini, korban dan diduga pelaku masih dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Muara Enim. Sampai saat ini juga yang bersangkutan yang diduga oknum anggota Polri masih belum bisa dimintai keterangan karena masih menderita luka bakar. Begitu juga korban, Pak? Juga dengan korban, sama-sama masih dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah. Proses hukum tetap berjalan. Untuk pidananya kita berjalan, dan untuk pelanggaran anggotanya juga kita proses. Kami masih akan kembali dengan informasi pilihan lainnya Tribuners hanya di live update Tribun News. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sidoarjo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap bahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update Tribun News. Kita menuju informasi berikutnya. Fenomena sulitnya masyarakat mencari minyak goreng juga terjadi di sejumlah wilayah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Antrean panjang hingga menimbulkan kemacetan pun terjadi di sekitar CV Berkah Abadi Retail Pasar Atrium Kota Pangkal Pinang. Di sana sebanyak 50 dus minyak goreng jenis Fortune ludes hanya dalam 2 jam. Saat ini kami sudah terhubung bersama jurnalis Bangka Pos, ada rekan Andini Dwi Hasanah yang akan melaporkan lebih lengkapnya. Silakan rekan Andini. Baik, terima kasih Dea. Selamat siang Tribuners. Kelangkaan minyak goreng di Bangka Belitung, terutama Kota Pangkal Pinang hingga kini terus melanda. Dan kesulitan untuk mendapatkan minyak goreng sampai hari ini masih melanda masyarakat Pangkal Pinang ya. Seperti yang ada di visual tersebut itu ada di Pasar Atrium Kota Pangkal Pinang. Itu sejumlah masyarakat kecewa lantaran sekitar pukul 10.45 siang kemarin itu minyak goreng disebutkan pihak toko distributor itu habis. Jadi masyarakat yang sudah mengantri sejak pukul 8 itu sama sekali tidak mendapatkan minyak goreng apapun. Bahkan pantauan kami di lapangan ada masyarakat yang sampai jatuh atau lemas karena kepanasan mengantri minyak goreng, karena juga pas dalam antrian itu mereka desak-desakan dan dorong-dorongan. Diketahui pengantri itu adalah Siti, warga Parit Lalang, Kota Pangkal Pinang, dan Siti memang sedang hamil, jadi ketika ikut mengantri dengan pengantri-pengantri lainnya, ia merasa didorong-dorong oleh pengantri itu. Nah, tambahan ya bahwa meskipun minyak goreng sulit didapatkan, ini untuk di Pasar Atrium Kota Pangkal Pinang ini sendiri harganya tetap harga normal, ya ini untuk 1 liter minyak goreng itu dibanderol dengan seharga 13.500. Dan untuk beberapa retail-retail lainnya juga memang masih kesulitan, dan setiap retail ada yang menerapkan
pembelian minyak goreng dengan syarat seperti pembelanjaan harus 100.000 itu dapat minyak goreng 2. Kalau misalkan beli minyak goreng saja itu hanya dapat 1 liter minyak goreng seharga 13.500. Ada juga beberapa retail yang menerapkan pembelian minyak goreng ini menggunakan KTP atau kartu keluarga. Ada lagi yang memberikan tanda pembelian minyak goreng ini seperti pencelupan jari ke tinta gitu, agar tidak ada pembelian yang tidak ada masyarakat yang melakukan pembelian double untuk 2 kalinya. Dan tambahan lagi deh bahwa konfirmasi dari Dinas Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebetulnya untuk stok minyak goreng itu sudah cukup aman dan sebetulnya sudah sangat terkendali, hanya saja pendistribusiannya memang belum merata. Jadi masih ada beberapa toko atau distributor maksud saya itu masih ada kelangkaan. Namun nyatanya sampai dengan hari ini juga tadi pagi itu distributor yang ada di Pasar Atrium yang sebelumnya mengantri masyarakat untuk hari ini tidak lagi menyediakan minyak goreng karena stok minyak goreng kosong. Dan ini juga masih dirasakan di sejumlah retail-retail yang ada di Kota Pangkal Pinang, stok minyak goreng masih kosong. Demikian Dea. Baik, terima kasih rekan Andini untuk laporan Anda dari Bangka Belitung. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi berikutnya. Tim terpadu memeriksa kelangkaan dan stok minyak goreng di wilayah Kabupaten Malinau Kaltara. Tim terpadu yang dikomandoi Wakil Bupati Malinau, Jakaria tersebut terdiri dari petugas lintas instansi. Mereka melakukan sidak ke pasar dan ke beberapa toko agen distributor terkait ketersediaan minyak goreng di sana. Selengkapnya akan dilaporkan jurnalis Tribun Kaltara dan rekan Muhammad Supri yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Silakan rekan Supri. Baik, selamat siang menjelang sore rekan Dea dan Tribuners. Kemarin tepatnya telah dilakukan operasi atau sidak inspeksi mendadak stok kebutuhan minyak goreng di Kabupaten Malinau yang memang selama beberapa pekan terakhir juga mulai sulit ditemukan atau stok saat ini mulai menipis di rata-rata pengelola toko atau distributor barang sembako di wilayah Kabupaten Malinau. Untuk stok hasil pantauan dari tim terpadu, ada beberapa toko yang saat ini masih menjual, namun diketahui untuk saat ini stoknya memang jauh sangat-sangat terbatas untuk persiapan rencana bulan puasa atau bulan Ramadan 2022 nanti. Nah, rencananya tim terpadu termasuk dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan akan mengundang pelaku usaha yang ada di Kabupaten Malinau untuk mencari jalan keluar terkait permasalahan menipisnya stok minyak goreng di Kabupaten Malinau. Menurut keterangan dari salah satu pemasok besar minyak goreng di Kabupaten Malinau, Mikael Silin, menyatakan bahwa untuk dirinya sendiri untuk sepekan ini sudah tidak menjual minyak goreng karena memang stok yang diperoleh dari luar daerah yakni dari Surabaya sudah kosong sejak 1 pekan yang lalu. Sementara pantauan tim terpadu di sejumlah toko, ada 3 pemasok minyak goreng juga yang ada di kabupaten wilayah perkotaan Kabupaten Malinau menemukan bahwa memang masih tersedia saat ini, namun jumlahnya sangat terbatas. Karena diketahui juga untuk di Kabupaten Malinau belum ada toko atau retail modern yang menjual minyak goreng harga eceran tertinggi. Untuk saat ini permasalahan harga masih jauh di atas harga eceran tertinggi, yakni dibanderol antara 20.000 dengan harga minimal 20.000 per liter. Namun menurut keterangan dari beberapa pengelola toko dan pemasok minyak goreng di Kabupaten Malinau, belum juga dapat dipastikan kapan stok baru minyak goreng di Kabupaten Malinau akan digelontorkan kembali. Untuk saat ini rata-rata pengelola toko menerapkan pembatasan jumlah minimal yang bisa dibeli atau jumlah maksimal yang bisa dibeli oleh pedagang. Salah satu contohnya di pemasok toko Sinar Bintang yang memasok
atau membatasi jumlah pembelian untuk tiap warga di Kabupaten Malinau sebanyak 1 liter per harinya tiap kali pembelian. Nah, pada saat pantauan tim terpadu juga di salah satu pusat perbelanjaan, yakni di Pasar Induk Malinau Kota, diketahui untuk saat ini rata-rata pedagang mulai memasok pasokan minyak goreng asal negara tetangga Malaysia yang harganya pun jauh lebih tinggi daripada harga produk lokal atau produk pasaran yang dipasarkan di dalam negeri, yakni kurang lebih dijual seharga 25.000 per liternya. Namun menurut keterangan dari pedagang, lebih baik harga tersebut memasok pasokan minyak goreng dari luar karena dikhawatirkan akan ada kelangkaan minyak goreng yang justru menimbulkan masalah yang jauh lebih besar lagi. Untuk kedepannya nanti tim terpadu juga akan mencari solusi bagaimana dari aspek distribusi mata rantai penyaluran minyak goreng di Kabupaten Malinau yang biasanya diperoleh dari provinsi tetangga yakni di Kalimantan Timur, dan ada pula yang memperoleh langsung pasokan dari distributor utama di kota Surabaya. Untuk saat ini belum ada informasi yang kami dapatkan terkait kapan stok baru akan dipenuhi kembali, mengingat sudah 2 pekan terakhir stok terakhir yang telah didistribusikan sekira kurang lebih 300 dus untuk di wilayah Kecamatan Malinau Kota. Rekan dia. Baik, Tribuners, rekan Super juga sudah melakukan wawancara bersama Wakil Bupati Malinau Jakarta terkait permasalahan minyak goreng ini. Berikut selengkapnya. Kemudian yang membawa ke sini juga orang yang dari Kabupaten Nunukan, katanya dari Sebuku. Ini mendistribusikan yang mungkin pedagang pasar kita hanya mampu menjual 1 atau 2 dos saja. 1 dos itu ada 17 bungkus katanya. Harganya sampai 300.000 lebih dulu, 350.000. Jadi mereka sudah beli harga tinggi, sehingga mereka jual di pasarnya itu harganya berkisar 25 ribuan. Ya, itu untuk stok yang luar. Kalau untuk stok demoli, kita hanya ada temukan tadi di agen, 1 agen dari 3 agen yang kita datangi, yaitu toko Anugrah, bukan. Yang terakhir Sinar Bintang. Yang di Sinar Bintang ini harga ecerannya masih 23.000 untuk bimoli, tapi masih ada stok hanya tinggal beberapa dos. Kemudian yang merek Fortune, itu masih ada stok di situ, masih sekitar 30-an dos yang paket 1 kiloan. Nah, itu masih di harga 16.000. Ini masih standar, cuman sangat-sangat terbatas. Kemudian ada beberapa agen, kita minta kepastian kapan pasokan ini bisa terpenuhi atau kapan mereka bisa memasok lagi minyak goreng. Ini tidak ada yang mampu menjelaskan kapan dan berapa besarannya. Karena di Surabaya sendiri, karena mereka pasokannya dari Surabaya. Kemudian ada di sekitar Kaltara ini hanya Tarakan, Bulungan, dan Kaltim itu dari Berau. Nah, ini yang Tarakan, Bulungan, dan Berau tidak bisa memastikan kapan mereka bisa mendistribusi. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saat ini mengalami kelangkaan gas LPG. Gas ukuran 3 kg di Kabupaten Belitung belakangan ini menghilang dari peredaran. Tidak diketahui pasti apa penyebab gas melon tersebut sulit ditemukan saat ini di sana. Untuk info lebih jelasnya akan disampaikan jurnalis Pos Belitung, ada rekan Disa Ariandi. Silakan rekan Disa dengan informasi Anda. Baik, selamat siang rekan Dea dan Tribuners. Betul sekali Dea, untuk gas LPG ukuran 3 kg atau gas melon di Belitung beberapa hari belakangan cukup sulit didapat oleh warga. Tidak diketahui pasti penyebab ataupun apa yang menjadi kendala gas melon tersebut sulit untuk didapat oleh warga yang membutuhkan. Biasanya gas melon ini banyak dijual di agen maupun pangkalan ataupun pengecer maksud kami di Kabupaten Belitung. Namun sejak 4 hari belakangan kondisi tersebut ataupun gas LPG ini tidak terlihat di pengecer.
salah satu warga di Tanjung Pandan bernama Suti mengaku sulit mendapatkan gas LPG tersebut hingga mendatangi beberapa pengecer maupun pangkalan penjualan gas LPG 3 kg. Dia sempat mendapatkan harga gas LPG tersebut dengan harga 22.000 per tabung dan rekannya mendapatkan harga 24.000 per tabung di pengecer yang berbeda. Kami pun sudah melakukan upaya konfirmasi ke pihak Pertamina, namun dari hasil keterangan PJS Area Manager Communication Relation CSR Pertamina Regional Sumbaksel Haris Hanjanza mengklaim bahwa kondisi gas melon di Bangka Belitung, khususnya di Belitung, tidak mengalami kesulitan ataupun keterlambatan pengiriman. Pengurangan kuota ataupun penyaluran gas ini pun tidak terjadi. Namun hingga saat ini pihak Pertamina masih terus melakukan upaya mencari tahu apa penyebab dari kelangkaan gas LPG tersebut. Begitu rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Disa Aryandi melaporkan dari Belitung. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Provinsi Riau. Kebakaran di Kelurahan Kampung Dalam, Kecamatan Senpelan, Kota Pekanbaru menyebabkan belasan rumah terbakar semalam. Kebakaran cepat meluas karena lokasi tersebut merupakan kawasan padat penduduk. Api melahap 2 rumah bulatan dan 10 rumah petak saat masih subuh. Informasi lebih detailnya dan juga bagaimana kronologi kejadian kebakaran ini akan dilaporkan reporter Tribun Pekanbaru ada Fernando Sikumbang yang saat ini sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan Fernando. Oke, terima kasih Dea. Selamat siang Tribuners. Oke, kejadiannya terjadi di kawasan Senaplan, Tribuners, tepatnya di Kelurahan Kampung Dalam, Tribuners, dan informasi dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru yang menjadi korban atau rumah yang terbakar jumlahnya mencapai 12 bangunan rumah. 10 diantaranya merupakan rumah petak, sedangkan 2 diantaranya merupakan rumah bulatan. Kondisi kebakaran terjadi pada dini hari Minggu kemarin, Dea, dan kebakaran itu terjadi begitu cepat karena terjadi pada saat masyarakat sedang terlelap, sehingga proses pemadaman pun terjadi terlambat karena memang masyarakat yang menyaksikan kebakaran secara langsung dan kemudian melaporkannya juga kesulitan untuk menyampaikan laporan tersebut. Jadi tim juga terlambat ke lapangan, apalagi memang kawasan tersebut merupakan kawasan yang padat penduduk, sebab kawasan Kampung Dalam tersebut kondisinya banyak gang sempit, apalagi rumah yang terbakar memang berada posisinya berdekatan. Ada juga diantaranya rumah-rumah tersebut merupakan rumah-rumah yang kondisinya semi permanen. Api berkobar dan masyarakat pun sempat terjadi kepanikan pada minggu dini hari kemarin, Dea, sehingga mereka kesulitan untuk menyelamatkan barang-barang yang tersisa di rumahnya. Mereka hanya bisa mengangkut sebagian dari barang-barang berharga dan juga dokumen-dokumen penting yang berada di dalam rumah. Namun sebagian besar barang-barang yang ada di rumah, baik perabotan maupun barang-barang lainnya di rumah tersebut tidak bisa terselamatkan karena sudah dilahap api. Begitu juga sebagian besar rumah-rumah yang ada saat ini yang menjadi terdampak kebakaran. Kondisinya ada yang sudah tinggal puing, namun ada juga hanya bagian dalamnya saja yang mengalami kebakaran cukup parah. Namun untuk kondisi tersebut, Dea, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dan itu informasi yang diperoleh dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru. Dan mereka juga mengingatkan kepada masyarakat agar masyarakat waspada terhadap adanya aliran listrik yang bisa memicu terjadinya arus pendek. Karena dugaan awal kebakaran yang terjadi di kawasan Senaplan kemarin
disebabkan oleh arus pendek akibat jaringan listrik yang tidak dalam kondisi baik sehingga memicu kebakaran pada minggu dini hari kemarin. Dan kondisi saat ini Dea di lapangan, sebagian korban masih bertahan di rumah keluarganya, dan sebagian lagi ada juga yang menumpang di rumah tetangga untuk sementara. Dan pihak pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Sosial dan juga pihak kelurahan juga sudah menyalurkan bantuan kepada para korban yang terkena dampak dari kebakaran tersebut. Untuk saat ini kondisi di lokasi sudah mulai terkendali, walau memang sejumlah masyarakat yang menjadi korban terdampak kebakaran mulai mengemasi puing-puing dari rumah mereka yang sudah terbakar pada minggu dini hari kemarin. Dan mereka sangat berharap nantinya pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Sosial maupun dari BPBD Kota Pekanbaru bisa membantu upaya proses perbaikan rumah mereka, terutama rumah yang merupakan milik sendiri. Sedangkan yang untuk para korban yang mengontrak rumah nantinya, mereka juga berharap ada uluran tangan dari pemerintah Kota Pekanbaru, karena mereka memang tidak tahu hendak tinggal di mana pasca kebakaran terjadi. Apalagi ada di antaranya memang tidak memiliki kerabat di Kota Pekanbaru, mereka hanya bisa menumpang dengan tetangga yang ada di sekitar kawasan tersebut. Dan pihak Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan juga mengingatkan kepada masyarakat untuk waspada terhadap ancaman kebakaran, tidak hanya kepada masyarakat yang berada di pemukiman padat penduduk, namun juga mengingatkan kepada masyarakat yang berada di wilayah pemukiman dan juga kepada pengelola pusat keramaian dan juga pengelola perkantoran, begitu juga dengan pengelola pusat perbelanjaan. Mereka mengimbau agar masyarakat lebih waspada lagi terhadap ancaman kebakaran dan juga mengantisipasi adanya potensi kebakaran yang bakal memicu kebakaran bisa menjadi meluas. Begitu, Dea. Baik, Tribuners, rekan Fernando juga sudah melakukan wawancara bersama warga, salah satu warga terdampak kebakaran RD Publik. Berikut liputan lengkapnya. Kita jam 3 pergi kencing ke belakang. Jam sudah tuh masuk kamar lagi. Orang rumah nanya jam berapa hari, jam 3. Itu kita langsung tidur. Jam 4 terdengar orang ribut-ribut di luar. Sudah tuh dilihat rupanya ini udah terang oleh api. Oleh terang bukan dari lampu kan, dari api. Pas kita buka pintu, lampu mati. Setelah itu kita kemas-kemas lah mengeluarkan barang apa kan. Berharga ya Pak ya. Cuma titik apinya kita nggak tahu. Tapi yang paling besar dari mana Bapak nampak kemarin Pak? Oh, dari sebelah rumah berarti ya Pak ya? Sebelah. Oh gitu Pak. Tapi belum tahu kita dari mana asalnya Pak ya? Masalah cahaya udah sampai sini ya Pak ya? Oke, sampai jenjang nih. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah menyelesaikan kegiatan penyatuan air dan tanah di titik nol Ibu Kota Negara Nusantara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara, di mana 34 gubernur di Indonesia telah menyerahkan air dan tanah yang mereka bawa dari daerahnya masing-masing. Sebelum pelaksanaan itu berlangsung, ternyata saat tiba di lokasi, Jokowi, orang nomor 1 di Indonesia ini, disambut dengan prosesi ritual tepung tawar yang dilakukan langsung oleh Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura Sultan Haji Muhammad Arifin. Dan untuk terkait upacara ini akan dilaporkan oleh reporter Tribun Kaltim. Saat ini kami sudah tersambung dengan rekan Aris Joni. Silakan rekan Aris dengan laporan Anda. Terima kasih Dea di studio. Pada hari Senin kemarin, Presiden Jokowi berkemah di titik nol IKN di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, di mana dalam agenda tersebut selain berkemah juga melaksanakan penyatuan air dan tanah dari 34 wilayah yang diwakili oleh masing-masing gubernur
yang ada di Indonesia. Nah, pada saat hendak melakukan penyatuan air tanah tersebut, sebelumnya Presiden Jokowi beserta istri disambut langsung oleh Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura yang ke-21, yaitu Yang Mulia Sultan Haji Muhammad Arifin, di mana pada penyambutan tersebut dilakukan proses ritual tepung tawar. Dari sumber yang dihimpun oleh Tribun Kaltim, proses ritual tepung tawar itu merupakan proses adat yang biasa dilaksanakan untuk menyambut tamu dari luar daerah, di mana dalam proses tersebut dilaksanakan beberapa rangkaian seperti memercikan air yang berisi tepung tawar, kemudian menabur beras kuning, dan melempar ketikai lepas, di mana makna dari tepung tawar tersebut agar orang yang diberi tepung tawar itu mendapat perlindungan, kesehatan, dan dijauhi dari mara bahaya. Simpelnya tepung tawar tersebut dipercayai oleh masyarakat setempat agar tamu yang datang tidak diganggu oleh makhluk-makhluk yang ada di alam gaib, dan juga sebagai penanda bahwa tamu tersebut sudah menjadi bagian dari masyarakat lokal atau komunitas lokal tersebut. Untuk bahan-bahan tepung tawar sendiri, tepung tawar itu dibuat dari beras putih yang ditumbuk halus sehingga menjadi tepung. Sementara untuk beras kuning itu dari beras yang dikasih kunyit, sedangkan ketikai lepas itu yakni yang dipakai Pak Jokowi, yaitu janur kuning yang ditarik lalu dilempar ke belakang. Itu masing-masing mempunyai makna atau filosofis tersendiri menurut masyarakat adat setempat. Intinya tepung tawar merupakan prosesi penyambutan tamu, dan tidak hanya dilakukan untuk prosesi penyambutan tamu, juga kadang digunakan juga untuk pelaksanaan kegiatan seperti ketika ada pelantikan atau ada kunjungan. Itu sebelumnya tamu akan diritualkan dengan prosesi tepung tawar, di mana Sultan Kutai Kartanegara mendapat kesempatan langsung untuk melaksanakan prosesi tepung tawar kepada Pak Presiden Joko Widodo beserta istri sebelum melakukan proses penyatuan air tanah di titik 0 IKN. Begitu deh ya. Baik, terima kasih rekan Aris Joni untuk laporan Anda dari Kalimantan Timur. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Sumatera Selatan, Tribuners. Berbagai kelonggaran telah dilakukan pemerintah Indonesia seperti perjalanan darat, laut, dan udara yang kini tidak wajib PCR serta tes antigen asalkan sudah vaksin lengkap. Adanya kebijakan tersebut tentunya berimbas pada permintaan PCR dan tes antigen yang menurun di rumah sakit, klinik, dan berbagai tempat yang menyediakan layanan tersebut. Saat ini kami sudah tersambung bersama jurnalis Tribun Sumsel, ada rekan Linda Trisnawati yang akan melaporkan lebih lengkapnya pantauan di sana. Silakan rekan Linda. Iya, dapat saya memastikan bahwa memang adanya kebijakan tidak perlu PCR atau antigen untuk pelaku perjalanan, tentunya berimbas kepada permintaan untuk PCR dan antigen gitu ya. Nah, di beberapa rumah sakit juga saya sudah meninjau gitu, seperti Rumah Sakit Siloam dan beberapa klinik juga. Nah, contohnya seperti Rumah Sakit Siloam gitu, pihaknya menyatakan bahwa sebelum ada kebijakan kita harus pakai PCR atau antigen, itu mereka perharinya bisa 100 sampai 150 orang per hari untuk yang diperiksa. Nah, namun sejak adanya aturan tidak perlu lagi PCR atau antigen bagi yang sudah vaksin lengkap, itu permintaannya turun sampai 50%. Jadi sehari hanya puluhan orang saja yang melakukan tes PCR atau antigen. Nah, terjadinya penurunan permintaan ini diinformasikan bahwa sejak keluarnya
Edaran nomor 11 tahun 2022 tentang ketentuan perjalanan orang dalam negeri pada masa pandemi yang diterbitkan pada 8 Maret lalu. Nah, kalau sebelumnya nih, kalau yang melakukan tes PCR dan antigen ini didominasi oleh pelaku perjalanan yang ingin berpergian, maka kini yang melakukan PCR atau antigen didominasi oleh pasien yang ingin memeriksakan bahwa dia apakah terpapar COVID atau tidak. Nah, ada juga nih memang pasien yang sedang berobat gitu ya, dan diberlakukan juga ketentuan untuk pemeriksaan PCR atau antigennya. Nah, hal yang sama juga diungkapkan oleh klinik Fix Medica. Saya sempat mewawancara juga Dokter Taufik gitu ya. Dia mengatakan memang sejak diberlakukannya kebijakan terbaru ini terjadi penurunan untuk permintaan swab antigen maupun PCR. Memang masih ada nih yang melakukan tes PCR antigen untuk perjalanan. Itu dikarenakan memang dia tidak bisa vaksin gitu ya, atau memang karena ada komorbid, sehingga dia tetap PCR dan antigen untuk bisa melakukan proses perjalanan. Begitu Dea. Baik, terima kasih rekan Linda, dan berikut Tribuners kami tampilkan hasil wawancara bersama Dr. Lydia selaku Deputi Kepala Divisi Pelayanan Medik dan Penunjang Medik di RS Siloam Sriwijaya Palembang. Selengkapnya. Dok, boleh diinfo ini sejak diberlakukannya peraturan pemerintah PCR antigen, kalau yang dosis lengkap itu nggak perlu lagi, efeknya di Siloam ini gimana sih, boleh diceritain gitu? Kalau angka pemeriksaannya sih ada perubahannya Mbak ya, jadi kita mengalami penurunan untuk pemeriksaan PCR dan antigen gitu. Seiring dengan keluarnya surat edaran terbaru dari pemerintah untuk pelaku perjalanan. Dimana kan tidak mengharuskan lagi pemeriksaan PCR dan antigen untuk para pelaku perjalanan gitu, baik udara, darat, maupun laut. Oke, mungkin berapa banyak sih pengurangannya, dan sekarang lebih banyak orang PCR atau antigen itu untuk apa gitu? Pengurangannya itu bisa sampai dengan 50% kita. Jadi untuk pemeriksaan PCR dan antigen sekarang yang terbanyak memang untuk kasus-kasus yang dicurigai terkena COVID-19. Sebelumnya berapa per hari dan sekarang jadi berapa per hari? Kalau dulu sebelum ada aturan ini kita bisa 100 sampai dengan 150 pemeriksaan per hari. Tapi sejak berlakunya aturan ini berkurang 50%, jadi kurang lebih di angka 60-an pemeriksaan per hari. Oke. Informasi tadi sekaligus penutup perjumpaan kita dalam live update hari ini, Tribuners. Lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Jangan lupa juga saksikan live update Tribun News selanjutnya pukul 4 sore di seluruh kanal YouTube Tribun Network. Saya Diamita mewakili kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.